Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita Nurbitasari, kelas PJKR 2B, NIM 240701053. Di sini saya akan menjelaskan materi pada pertemuan 9, yaitu aliran-aliran aswaja dan non-aswaja sampai sekarang. Aswaja merupakan singkatan dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang terdiri dari 3 kata, yaitu Ahlu, Sunnah, dan Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sebuah istilah untuk menunjukkan orang atau kelompok yang menetapi manhaj salafus sholeh, yakni berpegang teguh dengan Al-Quran, Sunnah, Nabi, dan atsar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Aliran aswaja yang pertama yaitu akidah. Hampir semua sekte mengklaim bahwa mereka adalah pengikut salafus sholeh. Maka perlu definisi yang lebih khusus untuk mendefinisikan siapakah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Subki di dalam tabaqatnya menjelaskan bahwa golongan yang benar-benar mengikuti Nabi dan sahabat adalah para pengikut Imam Asy'ari, adapun pengikut Imam Maturidi. Maka sebenarnya pemikirannya sama dengan Imam Asy'ari. Aliran yang kedua yaitu fikih, yang mengikuti 4 mazhab, yaitu yang pertama mazhab Al-Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, yang bernama lengkap dengan Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Gelar Al-Syafi'i ia dapatkan dari penisbahan kepada kakeknya yang bernama Syafi'i. Apabila garis nasabnya dilanjutkan ke atas lagi, nasabnya bersambung sampai Al-Muttalib bin Abdi Manaf Al-Quraisy. Para sejarawan bersepakat bahwa Al-Syafi'i lahir pada tahun yang sama dengan tahun meninggalnya Abu Hanifah, yaitu 150 Hijriah. Mazhab yang kedua yaitu mazhab Al-Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Sumber hukum dalam mazhab ini secara tertib adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, amal penduduk Madinah, masalah mursalah, Sad Al-Zariyah, Furuj min Al-Khilaf, dan adat. Nama lengkap Malik bin Anas adalah Malik bin Anas bin Abi Amir Al-Asbahi. Di antara gelarnya adalah Imam Dar Al-Hijrah atau Imam Kota Madinah, Faqih Al-Ummah atau Ahli Fikih Umat, Syekh Al-Islam atau Guru Umat Islam. Ia lahir pada tahun 93 Hijriah dan wafat pada tahun 179 Hijriah. Yang ketiga yaitu mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma', qiyas, istihsan, urf, dan masalah mursalah. Yang keempat yaitu mazhab Hambali. Mazhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas atau Al-Quran, hadis, ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Al-Sunnah, hadis dhaif, dan qiyas. Aliran aswaja yang ketiga yaitu tasawuf. Tasawuf aswaja mengikuti ajaran Al-Ghazali dan Abu Qasim Al-Junaid. Aliran non-aswaja yang pertama yaitu aliran Khawarij. Secara bahasa, Khawarij adalah bentuk plural dari kata kharijah. Secara bahasa, ia terambil dari lafal kharaja yang bermakna kebalikan dari masuk. Disebut demikian karena mereka keluar dari agama dan keluar dari barisan kaum muslimin, khususnya dari kepatuhan terhadap Imam Ali R.A. Ada banyak definisi tentang siapakah Khawarij itu. Di antaranya ada yang mendefinisikannya dengan definisi sempit, yaitu hanya mencakup Khawarij yang ada pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib saja. Ada pula yang mendefinisikannya dengan definisi luas, hingga seluruh kelompok yang menyempal dari pemimpin yang sah atau mempunyai akidah yang sama dengan kelompok Khawarij masa Ali bin Abi Thalib, maka disebut Khawarij. Nama-nama Khawarij sendiri mempunyai beberapa nama. Yang pertama yaitu Khawarij, yang kedua adalah Muhakimah, yaitu nama yang disematkan bagi mereka sebab mereka yang menolak tahkim yang dilakukan oleh Sayyidina Ali
radhiyallahu anhum. Yang ketiga yaitu Haruriyah. Penamaan ini disebabkan karena kemunculan mereka pertama kalinya berada di daerah Harura, daerah dekat Kufa. Yang keempat adalah Al-Nahrawan. Sebab penamaan ini adalah di tempat ini Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Yang kelima yaitu Al-Mariqah atau yang mencabut atau keluar. Sebab penamaan ini adalah mereka mencabut dari golongan kaum muslimin. Yang keenam yaitu Syurah atau orang-orang yang dibeli. Nama ini adalah nama yang paling disenangi mereka karena menurut Khawarij mereka adalah orang-orang yang dimaksud dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Aliran non-Aswaja yang kedua yaitu Syiah. Secara etimologi menurut Ibnu Al-Manzur, kata Asyiah dalam bahasa Arab berarti kaum yang berkumpul dalam sebuah perkara. Dalam Al-Quran, lafal yang tercabangkan dari Syaya'a terulang setidaknya 12 kali. Ibnu Al-Jauzi menyebut lafal tersebut secara global diperuntukkan 4 makna. Makna yang pertama adalah al-firaq atau golongan, makna yang kedua adalah keluarga yang senasab, dan yang ketiga adalah pemeluk agama. Makna yang keempat adalah kesenangan yang berbeda-beda. Dari keempat makna tersebut, tidak satupun diartikan sebagai kelompok tertentu pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Secara terminologis, menurut Al-Syarastani, Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya ditentukan secara nas dan secara wasiat yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak keluar dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Syiah sendiri terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama adalah Kaisaniyah. Kaisaniyah adalah para pengikut Kaisan, seorang maula atau budak yang dimerdekakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang kedua yaitu Zaidiyah. Syiah Zaidiyah mendakwa bahwa mereka adalah pengikut Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Abi Thalib R.A. Yang ketiga yaitu Imamiyah. Imamiyah adalah kelompok Syiah yang berpandangan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah imam sepeninggalan Nabi berdasarkan nas yang sahih atau jelas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berpandangan bahwa tidak ada perkara dalam agama yang lebih penting dari imamah. Yang keempat yaitu Gulat atau ekstrim. Gulat adalah Syiah yang berpandangan ekstrim tentang imamnya, bahkan hingga mengeluarkan para imamnya dari batas-batas kemakhlukan dengan menetapkan hak-hak ketuhanan untuk mereka. Yang kelima yaitu Ismailiyah, adalah sekte Syiah dengan jumlah penganut terbesar kedua dalam Syiah, setelah sekte 12 imam atau Isna Asyariyah. Sebutan Ismailiyah diperoleh pengikut mazhab ini karena penerimaan mereka atas keimanan Ismail bin Ja'far sebagai penerus dari Ja'far Shadiq. Aliran non-Aswaja yang ketiga yaitu Mu'tazilah. Secara bahasa Mu'tazilah berasal dari kata itazala yang berasal dari akar kata azala. Menurut Ibnu Faris, maka dasar lafal tersebut adalah menyingkir. Dari sini kita dapat memperoleh sedikit penggambaran bahwa Mu'tazilah adalah kelompok yang memisahkan diri atau itazala dari orang lain. Istilah ini diambil berdasarkan sejarah awal kemunculan kelompok ini, yakni sejak pemisahan diri tokoh Mu'tazilah bernama Wasil bin Atta dari Majelis Hasan al-Basri. Aliran non-Aswaja yang keempat adalah Wahabi. Golongan Wahabi adalah pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah gerakan separatis yang muncul pada masa pemerintahan Sultan Salim III. Gerakan ini berkedok memurnikan tauhid dan menjauhkan umat manusia dari kemusyrikan. Muhammad bin Abdul Wahab dan para pengikutnya menganggap bahwa selama 600 tahun umat manusia dalam kemusyrikan dan dia datang sebagai mujaddid yang memperbaharui agama mereka. Gerakan Wahabi muncul melawan kemampuan umat Islam dalam masalah akidah dan syariah. Karenanya gerakan ini tersebar dengan peperangan dan pertumpahan darah. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.